Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil ayati ukhra wa lahadainahum siratan mustaqima wa may yuti'illahu wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin dan perkenannya untuk kita di kesempatan sore hari ini bisa merapat dalam kajian kegiatan rutin Keluarga Besar Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan. Mudah-mudahan menjadi tanda bagaimana Allah mempersaudarakan kita dalam satu kebersamaan jamaah al-Islam Jamaatul Ikhwan. Ini mudah-mudahan persaudaraan yang Allah Ta'ala hadirkan ini betul-betul atas dasar ukhuwah. Kalau kita ingin sampaikan ukhuwah Islamiyah dengan persaudaraan didasarkan atas asas-asas ajaran agama Islam, karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bersama, bahwa hidup kita ini nggak bisa sendirian. Kita ini nggak bisa, bukan makhluk individualis. Kita ini makhluk sosial. Kita ini butuh dengan saudara kita yang lain, tidak hanya dalam kebaikan, tetapi juga dalam konsep nilai-nilai amal kesalehan. Ini sesungguhnya akan bisa sangat mempengaruhi kebersamaan dalam kehidupan. Di dalam Islam ini konsep ukhuwah, konsep persaudaraan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan berarti. Berada dalam lingkungan terbaik itu sebuah upaya dan usaha yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan untuk kita. Saya pernah baca satu literasi penelitian, Anda boleh sepakat boleh tidak ya. Penelitiannya juga bukan di Indonesia, di Austria. Ternyata bahagia itu luar, termasuk kesedihan. Ketika kumpul karo wong sing bahagia, nyenengke melu dadi seneng. Yang semula sedih, kesedihan juga itu. Kalau ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang sedih, maka kita ikut sedih juga. Bahkan yang mengerikan dalam kajian yang dia lakukan, riset yang dia kerjakan, kalau kita tentang EQ, ternyata kecerdasan juga gitu, kebodohan juga gitu. Kok bisa Ustaz? Saya sudah kaget. Jadi di sana itu, di Austria itu sempat ada satu penelitian, satu riset itu, saya minta maaf, itu ada orang yang EQ-nya tinggi, kemudian dikumpulkan. Kalau di kita kan ada kelas-kelas sekolah luar biasa, kita tidak menyampaikan EQ jongkok, tetapi EQ di bawah rata-rata untuk Allah yang istimewa. Dalam
usia tertentu harusnya sudah punya banyak kemampuan dan keterampilan seperti ini, seperti kanak-kanak terus gitu. Nah, ini ternyata betul yang IQ tinggi itu begitu dikumpulkan dengan kelompok grup seperti itu ya, ternyata berapa bulan berikutnya itu diteliti lagi tentang kemampuan IQ-nya jadi turun di ini sesuatu yang sangat menarik saya bilang. Tapi sebaliknya, makanya di Solo ini kan sekolahnya inklusif, ada beberapa sekolah yang menyatakan sebagai sekolah inklusif. Dia bisa membuka orang-orang yang istimewa itu untuk bisa hadir di tengah-tengah yang normal, yang biasa, yang bisa ada. Itu juga sebaliknya juga gitu. Ya, kadang-kadang ada orang yang bodoh dengan banyak ketidakmampuan, tapi karena dia diperlakukan, dia dianggap yang membersamai orang-orang yang pandai, maka sesungguhnya dia bisa meningkat itu kecerdasan dan kemampuan yang bisa ia miliki. Makanya pentingnya memilih teman. Sohibu. Jadi pilihlah konco saat dunia melakukan perjalanan dalam proses safar, atau kalau Anda mau berpergian itu dalam berpergian yang hanya mungkin 3 sepekan, 1 bulan saja. Kalau haji itu bisa sampai 40 hari. Itu neso yang pilih sopo konco itu pokoknya teman hidup gitu. Masih jomblo ini hati-hati, jangan sampai salah pilih ya. Begitu Anda memilih sesuatu yang tak tepat, maka ya bisa jadi ya seumur kehidupan yang kita miliki ya jadi berat dan susah ya. Berat dan sulit. Ini makanya konsep-konsep ini yang harus menjadi pembekalan kita ya. Milih sebelum bikin rumah itu lihatlah tetangganya dulu, mau bikin rumah di mana, membuat teparunnya kalau sopo gitu. Nah gitu, begitu Anda kadang dulu ya gitu, ada komunitas-komunitas yang tidak positif itu, kamu dari mana ya? Kalau dari dulu ya proses penyebutan, saya orang tinggal di kampung Batik Lawian di daerah selatan Lawian itu ada kampung-kampung begitu disebut namanya, tapi kadang-kadang lamaran ada di seorang jadi tidak diperbolehkan, tidak diizinkan karena kenalnya di lingkungan situ ya pemabuk, penjudi, pencoleng, itu fakta. Tapi lingkungan mana? Lingkunganku ya Mutian itu ngomong putih. Nah, lingkungannya Kabangan kan ngomong Kabangan. Kalau dari sisi istilah putih kan ada Mutian, ada Kabangan. Tengah-tengahnya Sundaan. Ini di Sundaan. Jadi sebenarnya lebih dekat ke mutihannya. Mutian itu kan ngomong sing putih, sing resik, santri, sing Abangan itu ya Abangan. Abangan itu orang pakai putih. Ini satu istilah-istilah yang ada. Tapi yang ingin saya tekankan yaitu bersyukuran kita bahwa sesungguhnya berada dalam sebuah komunitas, insya Allah baik, insya Allah mulia dengan semangat mensiarkan agama. Ini memang persoalan-persoalan terbesar dalam bermasyarakat ini bagaimana bisa dibangun dalam kebaikan, termasuk ya budaya kebiasaan. Saya sangat antusias juga menyambut, karena ya artinya hal-hal seperti majelis ilmu seperti ini bisa menguatkan, bisa mengukuhkan, bisa mengingatkan, bahkan juga bisa memotivasi kita untuk bisa lebih dekat dengan ajaran Islam, artinya ayat-ayat Al-Quran. Karena dengan memahami dan lebih mengerti tentang agama, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayyuridullahu khairan fayuwafiquhu fiddin." Allah itu punya wasilah, punya metode ketika ingin menjadikan seorang menjadi baik dalam kehidupannya, maka dia akan dipahamkan dalam agamanya. Tafaqahu fiddin, jadi semakin paham dia tentang agamanya. Maka ini yang menjadi menarik sekolah-sekolah seperti sama Abdul Ikhwan, yang konon kalau dalam bahasa pesantren, teman-teman yang di Gontor itu pesantren pendidikan kurikulumnya agama dan umum gimana? Agama 100%, umum 100% gitu. Jadi ingin menyebut ya semuanya dapat gitu. Karena nggak boleh dipisahkan sebenarnya ketika orang bicara agama 100%, umum 100% itu, karena semua itu ya agama, dan belajar umum itu bagian dari sesuatu yang dituntunkan dalam Islam. Jadi, menjadi pandai, menjadi paham, menjadi mengerti itu sesuatu
sesuatu yang dituntunkan dalam hidup dan kehidupan. Bapak Ibu yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali ke materi pokok yang dibebankan kepada kami terkait dengan kajian tafsir. Jadi tafsir itu dari kata fasar wa yufasiru tafsiran. Saya ulang-ulang agar kita paham dan mengerti betul ayat banyak dimaknai dengan menjelaskan betul. Jadi terakhir orang bisa menjelaskan dengan detail tentang apa? Tentang kalam Allah, tentang ayat-ayat Allah, tentang bagaimana cara konsep penafsiran itu nanti memang ada ilmunya, namanya ulumul Quran. Banyak ulama-ulama zaman sekarang ya, istilahnya zaman terbarukan, itu menulis kitab-kitab itu. Misalnya Al-Iqon karya Imam Asyuti jadi ilmu alat kajian tentang tafsir, Mabahis fi Ulumil Quran misalnya yang ditulis oleh Manak Koton itu jadi kitab yang wajib yang kami gunakan karena kami memang kebetulan juga ngajar di sekolah tinggi ilmu Quran yang kebetulan kajian materi yang dituntutkan kepada kami itu tentang ulumul Quran, tentang tafsir tematik, asbabun nuzul dan sebagainya yang saling terkaitan itu tentang bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini penting untuk bisa kita pahami. Kalau zaman dulu saya memahami satu kalam, satu ayat, yaitu terserah siapa yang ngasih penjelasan. Seperti satu contoh, ketika ada satu kalimat yang masyhur yang populer ya, ketika kita berdoa kepada Allah seperti yang termaktub di surah Al-Fatihah, itu ada doa ihdinas siratal mustaqim. Dulu pemahaman saya waktu dulu ya, tahu siratal mustaqim itu rambut dibelah 7. Pernah dengar ya? Nah itu berpikir rambut dibelah 7. Tapi kalau dalam konsep kaidah tafsir kan harus dicari siapa yang menerangkan itu kan. Apa sekedar guru kita atau sekedar konsep cerita dan lain sebagainya. Ini di tafsir Al-Azhar sempat tersebutkan oleh Buya Hamka itu. Tapi yang dikatakan, yang disampaikan ini yang menjadi pengertian-pengertian di surah-surah ketika orang ingin mengajarkan tentang sulitnya jalan yang lurus itu. Makanya konsep nilainya jadi seperti itu. Tetapi kalau kaidah tafsir kan ada tingkatannya. Dan cara menafsirkan yang paling kuat itu namanya tafsir bil maksud. Maksud itu diambil dari kata riwayat, artinya ini kata dalam Al-Quran itu kadang bisa dijelaskan oleh ayat yang lain. Jadi kita ayat itu bisa saling menjelaskan satu dengan yang lain, bisa saling menguatkan, bisa saling mengukuhkan. Nah, kalau tidak ketemu dengan ayat, dari mana Ustaz? Nah, itu konsep riwayat yang bisa hadis. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya otoritas yang sangat besar. Jadi ini mufasir paling awal dalam sejarah ilmu tafsir dia disebutkan ya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa? Karena Al-Quran itu kan mukjizatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat itu apa Ustaz? Ijaz itu melemahkan. Mukjizat itu begitu diberikan, begitu diturunkan, dia bisa melemahkan tentang siapa yang menentangnya. Kekufuran itu bisa tertolak kalau mukjizat Quran itu mengajarkan keimanan. Kebatilan itu bisa lenyap ketika Al-Quran itu menuntunkan kita kepada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Nah, ini menarik untuk bisa mendapat perenungan-perenungan yang sangat serius. Makanya ada wawancara itu tahun 1990-an itu sempat saya jadikan status di salah satu Instagram saya ketika dalam satu hari itu wawancaranya Syekh Ahmad Yasin. Itu beliau adalah salah satu pendiri sebuah organisasi yang ternyata musuhnya sangat banyak itu. Karena Hamas itu kan ternyata sebagai sebuah gerakan perjuangan kemerdekaan, tetapi ternyata banyak negeri-negeri Arab yang menganggap itu bagian dari teror juga, sesuatu yang dianggap menakutkan gitu. Ini nyata ternyata. Nah itu pernah diwawancara. Ahmad Yasin itu orang yang lumpuh, dia tidak bisa melihat ya. Tapi yang sangat menarik adalah ketika dia bisa melahirkan sebuah generasi yang sangat dekat dengan Al-Quran, tafsir Quran.
Jadi seperti yang disampaikan sahabat Ali itu dia kutip. Jadi kalau mau dengan Quran, ya berdiskusilah, berdialoglah terus dengan Al-Quran. Dan ketika ditanya gimana pendapat Syekh Yasin tentang Israel, itu negeri yang kalau saya baca Al-Quran dia akan minyak di tahun 2027. Jadi beliau ini ya, oleh Mossad kan kemudian dibom gitu, sampai sahid, insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala itu walaupun buta lumpuh dia, tapi kekuatan Qurannya menjadi sangat kuat ya. Ketika ternyata dia membersamainya, dia melatih generasi di tanah Palestina ini menjadi generasi yang sangat dekat dengan Al-Quran. Loh, kenapa dia bisa katakan 2027? Itu dengan teori yang dia miliki tentang sebuah generasi itu ya 40 tahun ya gitu. Orang usia 40 tahun, salah presidennya dia 60 tahun jadi wakil presiden kemarin ya. Nah, kecuali yang memang pernah memimpin, itu bunyi Mahkamah Konstitusi yang bikin banyak menangis katanya gitu. Tapi ya kita saksikan orang memang punya kehendak, ketika kehendak ini ya bagian dari kehendak Allah, ya itulah yang terjadi. Ya kita orang mukmin, orang muslim itu hanya melihat bagaimana pola sikap tingkah manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan masalahnya, bukan ujiannya yang berat itu, tapi bagaimana cara kita bersikap itu yang penting. Nah, ini yang kadang kita nggak pernah paham, nggak pernah mengerti tentang hidup. Kenapa? Cara bersikap yang baik inilah yang sesungguhnya yang lebih penting. Seperti walanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samar. Itu ada satu ayat yang ketika kalau Anda pahami secara sepihak, itu ayat yang menjadi ayat yang jadi ayat sangat meneror siapapun yang membaca ketika Allah berfirman walanakum, dan pasti kamu itu akan Allah Ta'ala kasih bala, kasih ujian bisyai'in minal khawfi, dengan sebuah ketakutan, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kehilangan harta, wal anfus, kehilangan nyawa, kehilangan jiwa-jiwa, was samarat, dan juga kehilangan buah-buah yang harusnya bisa kau panen, kau bisa ambil, tiba-tiba ya dimakan hama dan lenyap. Kamu sudah mengerjakan proyeknya, sudah dibayar dengan ceknya, ternyata ceknya dicairkan belum. Terkosong membuatkan gitu. Itu kalau hanya baca ayat ini kan terkosongkan. Apa itu seperti itu? Tapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Ternyata Allah tidak menutup ayat ini dengan hanya itu. Ada dua kalimat yang sesungguhnya ingin menutup. Dua kalimat itu dua kata ya. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arab kan kata. Itu dua kalimat yang ternyata menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Kalimat itu apa? Wabasyiris sabir. Apa maknanya wabasyiris kira-kira? Kabar gembira. Jadi ini kayak ono kabar. Kalau kabar gembira itu berarti orang ini gembira nggak kira-kira? Orang ini bahagia nggak kira-kira? Bahagia. Siapa yang gembira dan bahagia? As-sabirin, yang sabar. Jadi urusannya itu bukan pada masalahnya, bukan pada ujiannya, tapi pada kesabaran. Jadi kalau jenengan itu tidak bahagia, kata kuncinya sederhana, berarti belum sabar. Lo sudah ngerti jawabannya gitu. Loh, sesederhana itu, ya sesederhana itu. Wabasyiris sabir, artinya konsep kesabaran yang sesungguhnya bisa membimbing orang bahagia. Ketika apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang itu ketika dapat musibah, ketika dapat masalah, ketika dapat ujian, dia bisa mengatakan bahwa semua ini asalnya dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah sesungguhnya orang yang senantiasa akan Allah tolong. Allah tolong, tolongan senantiasa menyertai mereka. Wa rahmah, dan Allah berikan kasih sayang. Dan mereka lah ulaika humul muhtadun, orang yang hidupnya itu dalam bimbingan Allah. Makanya kalau ditanya tentang para nabi, saya kadang menanyakan kepada jamaah tentang siapa sesungguhnya hamba-hamba Allah yang dikasih nikmat itu. Orang kalau tahu dia dikasih nikmat, bahagia nggak kira-kira? Sangat bahagia hidupnya. Dan siapa saja dikasih nikmat? Bukankah orang yang dikasih jalan yang lurus itu adalah bagian dari jalan yang penuh nikmat?
Bukankah ketika kita bicara siratal mustaqim itu ternyata kalau orang mau menafsirkan bil maksud dengan riwayat dengan ayat ternyata ketemu. Setelah ayat ihdinas siratal mustaqim itu ada satu penjelasan yang kalau dalam bacanya Imam Hafiz nggak boleh diputus itu. Jadi penjelasannya harus utuh. Siapa yang disebut siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu kesatuan. Jadi yang disebut siratal mustaqim itu adalah jalan yang dimana Allah Ta'ala kasih nikmat atas mereka. Dan yang jelas bukan jalan hamba-hamba Allah yang Allah murkai. Al-maghdub itu dimarahi. Wadok latakdok maghdub itu orang yang dimarahi sama Allah. Waladdallin. Ad-dallin itu apa? Orang sesat. Dalam bahasa tafsir orang kan bertanya, siapa yang disebut yang dimurkai Allah itu? Siapa yang sesat itu? Nah, gitu. Ternyata di tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, tafsirnya kan terkenal dengan tafsir bil maksud. Dia mengutamakan riwayat itu tentang menjelaskan satu ayat. Dan dia jelaskan ada hadisnya ternyata. Rasulullah pernah jelaskan khusus tentang siapa yang al-maghdub dan ad-dallin. Al-maghdub itu siapa, Ustaz? Itu adalah orang-orang al-Yahudi, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu pernah ditampilkan Rasulullah sebagai orang yang dimurkai Allah, marah sama dia. Ad-dallin yang sesat siapa? Orang-orang An-Nasr, itu orang-orang Nasrani. Lebih dunia apa? Lebih parah mana? Sesat apa dimurkai mereka? Dimurkai. Kenapa dimurkai? Itu lebih parah. Karena orang dimurkai itu orang yang tahu tapi dia menolak pengetahuannya. Dia paham, dia mengerti, dia mengingkari kepahamannya. Nah itu dimurkai. Itu orang Yahudi itu cerdas, pintar-pintar. Itu makanya saya baru sadar dengan kalau reuni teman-teman seangkatan saya waktu saya kuliah. Masa saya kuliah itu saya dulu kan produk pendidikan IAIN. Dalam tanda petik, mereka belajar itu belajar IAIN. Saya nggak sampai sekolah keluar, tapi ya di fase masa saya saat itu ada sebuah konsep program yang sangat diidamkan para mahasiswa itu kuliahnya di luar negeri. Dan luar negeri di masa itu bukan di Medina, bukan di Mekah, bahkan bukan di Mesir. Mesir itu ya golongan santri. Tapi kalau di IAIN itu malah yang diinginkan belajarnya sampai ke Belanda, ke Kanada, Amerika. Ini jadi pertanyaan sangat serius dengan loh, belajar Islam kok sampai ke sana itu kan belajar karo sapa. Ketika kita reuni sekarang teman-teman itu sudah menjabat, banyak yang banyak punya posisi sudah, bahkan banyak yang sudah jadi profesor. Ketika saya tanyakan kalau belajar di sana belajar sama sapa? Di sana itu kan mereka bukan buka prodinya, prodi Islamolog. Islamolog itu ya Islam itu jadi keilmuan dikaji. Dan yang menarik itu pembimbingnya ya ternyata macam-macam dan kebanyakan orang-orang Yahudi. Jadi pinteris. Jadi ternyata mereka itu mengaji Islam itu jauh lebih serius dari kita. Dan produk-produk kitab yang dihasilkan oleh mereka dalam rangka kepentingan buka kitab hadis misalnya tentang ini hadis siapa atau halaman berapa, itu orang Yahudi punya, yang bikin orang Yahudi. Bahkan kalau dulu saya mengagumi ketika kakek punya apa kamus paling komplit itu apa? Munjid misalnya. Loh, Munjid itu hasil karyanya orang Yahudi juga. Jadi artinya produk-produk ilmuwan mereka itu sangat kuat dan tinggi. Tetapi mereka belajar agama itu bukan dengan dorongan hidayah dan iman. Itu yang membedakan. Jadi betul-betul keilmuan. Konsepnya riset. Makanya kalau nggak kuat imannya kan hilang jalannya. Jadi Islam itu hanya bagian dari sebuah konsep keilmuan. Makanya teliti ini, kaji ini dan seterusnya. Caranya itu. Makanya kalau punya masalah banyak orang yang paham Islam, dia semakin pandai, dia semakin mengerti. Dan kepahaman itu yang muncul dan hadir. Makanya al-dallin itu betul-betul yang muncul di kalangan para intelektual yang kadang-kadang dia bisa paham, tapi dia kemudian mengabaikan konsep nilai kepahaman. Untuk kemarin beberapa bulan yang lalu saya sempat mengantarkan salah satu, sekarang dia dulu pernah jadi penasihat ya, terkenal KPK, namanya Abdullah Mahbub. Saya antarkan, kita adakan satu roadshow di sini, saya antarkan di kampus, ngasih kuliah tentang konsep nilai kejujuran, kebenaran. Dia cerita
Sejak KPK dibentuk itu ternyata yang paling banyak ditangkap di antara penjahat-penjahat itu. Saya minta maaf ya menangkap konsep kejahatan koruptor, korupsi kan. Itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi itu ternyata ya nggak ada yang hanya lulusan SMA saja, artinya minimal saja, dan profesor itu menduduki angka yang juga relatif tinggi. Mereka S1, S2, S3. Jadi konsep keilmuan yang tinggi itu tidak kemudian menjadikan seseorang kemudian menjadi soleh dan soleha. Itu menarik. Makanya kepahaman ini harus dipahamkan di kalangan orang Muslim, di kalangan orang mukmin tentang apa? Tentang siratal mustaqim ini. Ternyata bukan jalannya orang Yahudi yang paham dari sisi keilmuan, tapi dia tolak sendiri, dia ingkari kebenaran. Dan ad-dhalin itu adalah orang-orang Nasrani. Kenapa disebut sesat orang Nasrani ini? Bedanya apa dengan Yahudi? Nasrani itu kesesatannya itu karena dia kurang literasi, tidak baca. Nasrani itu proses budayanya mayoritas jamaahnya ya kemana-mana bawa kitab Injil, tapi nggak pernah dihatamkan gitu, nggak pernah dibaca. Dia hanya menunggu pendeta itu untuk membacakan. Makanya mengislamkan orang Nasrani itu jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Yahudi. Itu bukan Yahudi. Kenapa Ustaz? Ya itu rata-rata orang Nasrani itu begitu dia membedah kitab suci mereka, akhirnya malah jadi ketemu Islam gitu. Banyak ketemu Quran itu beda. Kalau Yahudi itu paham. Makanya Yahudi ini tahu betul. Yahudi kan sebenarnya ajarannya kan paling dekat dengan Islam. Yang sesungguhnya harusnya paling cepat mengakui Muhammad sebagai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya harusnya golongan ahlul orang-orang ahlul kitab di kalangan Yahudi. Kenapa? Dari sisi ketauhidan itu betul. Dari sisi keyakinan tentang hari akhir, Yahudi itu dekat sekali. Tapi kenapa mereka menolak gitu? Kenapa mereka tidak mengakui? Karena konsep Yahudi itu ternyata agama rasis, itu agama keangkuhan dan kesombongan. Jadi selain di Talmud itu, selain keturunan Bani Israel, jenengan itu dianggap warga kelas berapa gitu. Artinya tidak dalam posisi dianggap. Dan obsesi mereka hakikatnya adalah menguasai dunia. Makanya kan ketika ditanya negeri Israel itu wilayahnya mana, dia nggak pernah mau mendeklarasikan. Yang penting bahwa negara ini terbentuk, selama langkah kaki di antara tentara kami itu bisa menguasai, kami akan terus perlebar sampai mungkin kalau mau ke Indonesia bisa dikuasai. Ini fakta, ini nyata. Ketika penguasaan dalam bidang senjata kan, dan Palestina itu menjadi saksi sejarah yang hampir hari ini bisa kita saksikan dan bisa kita lihat. Nah itu ramai ya. Tapi kalau orang Nasrani gimana? Nah kenapa kok Nasrani Amerika sekarang kok bisa komplit kali oleh Yahudi, Zionis? Nah ini yang menarik untuk bisa direnungkan. Ternyata Nasraninya orang-orang Amerika, Joe Biden dengan anggota-anggota Senat itu rata-rata Nasrani. Mereka kan Nasraninya Kristen Protestan dengan sebuah konsep ideologi Alkitab mereka yang juga dipengaruhi oleh sebagian pemahaman Yahudi. Tentang apa? Itu milih Palestina itu bukan tanpa alasan, hanya berdasar konsep nilai sejarah. Kalau sejarah jadi hitung-hitungannya wis kalah nih, tentang masa lalu kan nggak putus-putus. Tapi kenapa kamu bersikukuh pilih lahan itu? Karena ada teologi eskatologis. Apa itu maksudnya Ustaz? Eskatologi itu terkait dengan keyakinan-keyakinan yang dibangun oleh para nabi terkait dengan hari masa depan. Jadi di antara mukjizat para nabi itu dia bisa bercerita tentang masa awal desa ini dianggap dukun peramal itu. Dan itu kebenaran para nabi. Jadi cerita tentang Nabi Isa akan datang itu nabi-nabi sebelumnya sudah ada cerita tentang itu. Dan Yahudi itu paham betul sebenarnya kalau Nabi Isa itu ya itu, tapi dia tolak gitu. Maria malah difitnah jadi tukang pezina dan lain sebagainya. Itu orang-orang Yahudi. Apalagi Nabi Muhammad itu kalau dalam kitab suci Al-Quran dikatakan Yahudi itu melihat Nabi Muhammad itu seperti anak sendiri. Harusnya karena dalam kitab suci mereka sangat cetha itu tanda-tanda kenabian. Tapi kenapa mereka tolak? Itu karena ternyata rasisnya bukan keturunan dari kami. Ini memang betul turunannya Nabi Ibrahim, tapi tidak perlu membayangkan ini bukan golongan Bani Israil. Nah, makanya kan mereka yang ngabulkan kan nabi-nabi yang keturunannya Bani Israil. Siapa Ustaz? Di lingkungan itu kan Nabi Daud atau yang dikenal kalau mereka kenal David itu.
Nabi Sulaiman. Makanya kenapa mereka bersikukuh di Palestina membangun kembali tempat Haikal Sulaiman itu, kuil Sulaiman yang kerajaan Sulaiman yang tidak tuntas untuk dibangun. Kenapa kira-kira? Ya karena sesungguhnya mereka menghendaki itu untuk dibangun dan mereka ingin melanjutkan. Nah, keyakinan tentang masa depan mereka gimana? Kalau orang Yahudi itu ternyata kenapa di Palestina? Kenapa harus segera mendirikan Haikal Sulaiman itu untuk segera ditegakkan? Kenapa segera menghijaukan bumi Palestina? Itu karena mereka menunggu sosok yang disebut dengan Mesias. Tahu Mesias? Mesias itu siapa? Kalau dalam istilah kita Al-Masih. Jadi itu sosok yang ditunggu oleh mereka untuk mimpin orang Yahudi untuk menaklukkan dunia. Jadi misinya orang Yahudi itu naklukkan dunia. Saya ini si sopot dulu gitu. Belum, itu Hamas masih melawan terus. Sing durung iso ya Hamas tok, nek awake dhewe kita pikirannya Yahudi gitu. Loh, caranya mungkin bisa jadi seperti itu, tidak apa kan? Dari makanya kan gitu. Itu konsep-konsepnya kan gitu. Makanya sampai ketika peperangan di sana hanya masyarakat Indonesia kan jadi terkaget-kaget ketika tiba-tiba ada fatwa MUI. Nggak sembarangan loh MUI punya fatwa. Berarti kan ada yang menanyakan itu. MUI itu Majelis Ulama itu kan institusi ulama tertinggi di Indonesia. Kalau punya fatwa mengharamkan satu produk, kira-kira melakukan itu melu dosa nek jenengan ora gitu. Nih kita ini urusan dosa karo ora kita rapat anu jenengan. Apalagi MUI serius. MUI ngasih fatwa tentang produk. Itu produk-produk ternyata seperti Bapak sampaikan tadi, kaitannya dengan rumah tangga itu kan ternyata ada muncul. Ini ternyata ada. Kita ini selama ini kan dikendalikan oleh Yahudi. Kita nggak punya aktivitas, saya minta maaf, nggak punya aktivitas diplomatik hubungan, tetapi hubungan dagangnya sangat kuat. Loh itu ini serius. Dan perusahaan-perusahaan yang membackup kekuatan Israel yang hari ini terjadi keuntungan-keuntungan dikirimkan ke sana, itu ternyata luar biasa. Datanya sebenarnya sudah jelas-jelas. Secara nyata mereka juga terang-terang karena mereka bagian dari lobby Saudi. Lalu itu pembiayaannya dari mereka. Yahudi itu orang pintar-pintar, orang sugi-sugi. Lalu itu saya serius mencerita. Makanya kan ada minimarket dalam rangka untuk keselamatan yang bukan Alfamart dan Indomaret yang jelas. Tapi ada yang Muslim itu nempelkan, ada viral juga. Jadi produk ini produk sih Israel itu ya, macam-macam Unilever, macam-macam ditulisi menurut fatwa MUI nomor sekian ini produk haram. Ditulis itu ditempelkan. Ini ya jadi dol nek paman aku terus tuku barang haram, kowe sing nampa duite badi melu dosa ora gitu. Makanya ada ibu rumah tangga yang juga kebetulan punya toko di depan rumahnya, sambil betul-betul melihat fatwa MUI itu langsung dikumpulkan produk-produknya, langsung dikerdusis di lepok aja. Saya nggak mau jual barang haram lagi tuh. Serius mau tidak kira? Jenengan kita rapat gitu. Makanya itu urusan sangat serius nih. Ini harus dijabarkan dan Jamaah Ikhwan harus beritahukan apa yang dimaknai dengan fatwa haram itu dan produk apa saja itu harus ditunjukkan. Nah, kalau kemudian bisa ini hal yang ternyata sangat serius, sangat mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Oh, kalau dari sisi perusahaan perdagangan saham langsung bisa dilihat. Betul ini waktu anjlok mereka nilai-nilainya. Ini orang usulan nek wong ora terus mumpung do anjlok ditukoni diborongi wae malah sahamnya Ustaz. Sahamnya itu rata pemilik mayoritas. Maksudnya itu suatu saat ya nanti naik lagi wong Indonesia itu gampang lali ya. Iya kan ya? Ya, nek begitu Palestina kita rada sithik aja wis rapopo. Ini minus loh. Ini konsep-konsep nilai serius yang bisa untuk menjadi bagian dari perenungan bersama. Ini lagi juga, makanya kita nggak pernah bisa lepas itu atas sebuah urusan dan masalah dengan urusan-urusan dan masalah yang lain. Makanya bahwa PBB menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang disebutkan dengan jalan yang Allah Ta'ala kasih nikmat itu, yang hakikat dan sejatinya. Itu ternyata dikasih penjelasan sangat detail. Nanti bisa dibuka di Quran surah An-Nisa ayat 68 dan 69. Ayat itu berbunyi wala hadainahu siratan mustaqim. Dan pastilah mereka akan Allah Ta'ala anugerahkan, berikan dari sisi Allah itu jalan yang siratan mustaqim, jalan yang lurus. Itu siapa yang berada di jalan yang lurus itu? Wa mayyuti lawar
wa rasul, orang yang taat betul kepada Allah dan Rasul. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, dan mereka itu hakikatnya bersama orang-orang yang dikasih nikmat dalam hidup oleh Allah dalam kehidupannya. Orang kalau tahu hidupnya dikasih nikmat dan dia paham tentang kenikmatan itu, bahagia tidak ya? Gembira tidak? Senang tidak? Pasti senang, karena dia tahu tentang nikmat yang Allah berikan untuknya. Jangan-jangan ketidaksenangan kita ini karena ketidakpahaman kita tentang nikmat Allah. Makanya kalau tahu tentang nikmat Allah ya, insya Allah ada kepahaman yang baik tentang apa yang bisa kita ekspresikan dalam kehidupan. Minimal ya suasana kondisi kebahagiaan. Dan siapa mereka? Ternyata di Quran surat An-Nisa 69 diterangkan 4 golongan minan nabi. Yang pertama disebut adalah golongan para nabi. Ketika ditanya golongan nabi itu bahagia gak kira-kira? Bahagia Ustaz, jaminannya baik. Lalu ujiannya banyak, masalahnya banyak. Sekali lagi tadi saya katakan, para nabi itu sabar gak kira-kira? Nggak ada nabi nggak sabar, itu nggak ada. Paham maksud saya? Di para nabi itu makanya orang bahagia tadi orang apa kira-kira? Bahkan ada kategori ulul asli, itu dulu ujian kelas 6 SD zaman itu kan pernah keluar saya masih ingat betul. Siapa nabi yang ulul asli? Saya bisa jawab itu. Nabi siapa itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Ketika dulu dijelaskan sama guru agamanya, saya minta maaf, itu beliau menjelaskan kasih jeda. Pak Komari punya kenangan dengan beliau, tapi nggak usah diceritakan. Tapi menarik. Beliau jelaskan itu kenapa mereka dipilih, karena kesabarannya di atas rata-rata. Jadi dengan ujian-ujian yang sedemikian sangat berat dan kuat, dan mereka sanggup untuk menghadapinya. Itu nilai-nilai kenapa Nabi ini menjadi luar biasa. Sabar itu. Kemudian yang kedua siapa Ustaz? Nah, di golongan surat An-Nisa ayat 69 itu disebut as-siddiqin. As-siddiqin itu siapa kira-kira? Kalau diterjemah Departemen Agama atau di Google jenengan, kalau standar Depap diterjemahkan pecinta kebenaran. As-siddiqin. Lawannya al-kadibin. Al-kadibin apa? Pendusta. Kenapa kok di situ disebutkan as-siddiqin? As-siddiqin itu jujur, kejujuran dan dusta. Makanya kalau saya cerita tadi, kenapa memilih Palestina? Ternyata kalau orang Yahudi itu nunggunya Al-Masih. Nah, ternyata agama teologi, eskatologinya orang Nasrani, orang Amerika, saya mohon maaf, itu rata-rata di Bible keyakinan yang mereka yakini juga Al-Masih itu akan turun. Tapi misinya beda. Kalau Yahudi itu meyakini dia memimpin orang Yahudi untuk menaklukkan dunia, kalau orang Nasrani itu, makanya Joe Biden itu mengatakan, saya itu orang bukan Yahudi, saya itu Zionis. Jadi ternyata Zionis atau Yahudi ini beda ternyata. Jadi Joe Biden ngakoni dia ini Zionis itu apa Ustaz? Zionis itu pengen Yahudi itu punya negeri yang Palestina itu Zionis. Jadi yang punya kepinginan tidak hanya orang Yahudi. Kalau Yahudi menggunakan dalil dogmanya, kenapa dia harus di negeri itu? Karena nanti turun Al-Masih itu di situ. Nah kalau orang Nasrani kenapa juga dia berpikir Zionis dan kok mendukung Yahudi itu? Karena keyakinan dia Al-Masih yang nanti akan datang menjumpai orang Yahudi itu. Makanya orang Yahudi kan jumlahnya hampir 16-17 juta di muka bumi. Yang kumpul di Israel berapa jumlahnya? Hanya 7 juta. Nggak lebih, hanya 7 juta. Nah maksudnya kalau orang-orang Nasrani, orang Amerika itu keyakinannya kalau nanti kumpul di situ, begitu Al-Masih datang, tugas Al-Masih itu keyakinan yang mereka miliki itu menasranikan wong ya. Jadi wong Yahudi ini kayak gampang misalnya kono kabeh dadi Nasrani kabeh. Begitu Al-Masih datang. Lah saya tanya, jenengan punya ajaran eskatologi tentang masa depan turunnya Al-Masih enggak kira? Oke, Leng. Ada yang punya. Saja mau beda. Juga ya.
beda aliran. Al-Masih itu besok turun nggak? Turun ngapain? Lagi dajjal. Dajjal. Fungsi utama tugasnya itu sudah ada Al-Mahdi sebenarnya yang mimpin peperangan. Tapi memang Al-Masih harus turun karena yang bisa membunuh Dajjal itu ya Al-Masih. Makanya min syarri fitnatil masihid. Nah, saya tanya, jenengan pernah kenal Dajjal kira-kira? Nek tak tekoke Dajjal itu yang ngomong kira-kira. Yang terbayang dalam benak Anda membuat rusak, Tapi jenengan paham nggak apa maknanya Dajjal itu dalam bahasa Arab? Kenapa kok sampai ada min syarri fitnatil masih Dajjal? Dajjal itu pengertiannya apa di dalam bahasa Arab? Itu kan kalau dalam bentuk kata-kata itu wazannya kan fa'alun, dajjalun. Kata aslinya sebenarnya dajjalun ba'in. Itu ngecat ngilangi warna asli. Dajjal kuwi mencampur adukan. Maksudnya apa? Sing hak dadi badil, sing badil dadi kuwi gayane dajjal. Nek bahasa keren saya iki dajjal kuwi tukang pembuat bola. Tahu bola? Tukang kan? Saya tanya orang ngapusi itu jenenge Dajjal itu kan ngapusi nama betul. Makanya keyakinan umat Islam, kenapa Dajjal harus dibunuh Al-Masih? Karena dia ngaku dari utusan Tuhan itu dan mimpin orang Yahudi karo Nasrani. Itu masalah yang sangat serius. Makanya kan kisahnya tidak hanya dibunuh Dajjal. Kenapa? Karena Al-Masih datang juga akan menghancurkan salib-salib itu. Bagian dari sebuah clearance. Akhirnya malah orang Nasrani yang jadi Lah Yahudi kenapa diapakan itu sama Al-Mahdi dan Al-Masih? Nah, ini menarik. Suatu masa yang nanti akan ada peperangan. Makanya saya sampai merinding itu. Ada status guru Palestina. Guru Palestina. Kenapa dengan guru Palestina? Di Palestina itu sekarang sekolah liburnya panjang sekali itu. Nah nanti mau masuknya kapan itu? Karena hampir 203 sekolah dihancurkan. Itu betul. Siswanya itu jadi korban. Udah hampir 12-13 ribu angkanya. Separuh diantaranya anak-anak. Hampir 3.000 orang yang hilang. 1.500 yang separuh yang juga kemudian belum ditemukan anak-anak juga. Ya anak-anaknya wis do dintek-tek ya. Makanya diproyek. Sampai kapan ya nggak ngerti. Sampai kapan? Anak kita mungkin udah seneng proyek terus. Nah, itu faktor. Lah, saya minta maaf. Hari ini ada yang tukang dusta nggak tentang peristiwa Palestina? Ada. Nah itu Dajjal tersebut. Tapi keruntuhan Dajjal itu akan terjadi ketika orang sudah mulai tidak percaya dengan kedustaan yang dia bikin. Makanya ada guru itu yang punya status dulu ya. Makanya saya percaya betul itu. Ketika ada hadis Rasulullah dan saya baru mengerti kenapa ketika kita melawan Yahudi itu yang menolong kami itu, yang berbicara kepada kami itu siapa? Batu dan pohon. Itu ada hadisnya. Saya tanya, batu sama pohon bisa ngomong apa ya? Bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Tapi ada hadis Rasulullah itu sampai kecuali ada pohon namanya pohon gorkot, itu yang menyembunyikan mereka. Makanya orang Yahudi hari ini nanam itu pohon-pohon jenis ini. Itu faktual. Kenapa Ustaz? Dengan batu dan pohon, karena ternyata Muslim yang lain atau orang yang di luar kami ternyata hari ini semuanya juga diam dan tak berdaya. Jadi saya menolong ini saya kira batu karo pohon. Itu bahasanya sampai sejauh itu. Kenapa Ustaz bisa katakan seperti itu? Saya bicara tentang dusta. Dusta raja dusta dia Dajjal. Dia bawa surga di tangan kanannya, bawa neraka di tangan. Tapi dusta itu seharusnya yang ditawarkan surga itu jadi maupun rokok, yang ditawarkan rokok bisa deh. Dia bikin susah itu orang yang jujur, orang yang baik. Itu asik bikin itu kejujuran. Pertanyaan yang paling serius kalau Quran mengatakan jalan yang dikasih nikmat itu orang-orang jujur. Pertanyaan yang paling serius pada Anda para pendidik, di antara Anda yang terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran, saya mohon maaf itu kira-kira lebih bahagia mana? Mau ngapusi atau mau jujur gitu? Ini zamannya ngapusi tuh. Lebih bahagia mana? Katanya jujur aja. Itu bahasa sudah banyak didengarkan. Orang kadang anggur-anggur kepala. Oh berat. Loh ini kisahnya. Saya pernah cerita belum di majelis ini, tapi
Karena ini urusan dengan kejujuran, saya mau cerita kisah nyata. Mudah jadi pelajaran bersama. Belum ada 1 tahun itu saya pinjam SMP Batik. Ada pelajar Islam Indonesia mengumpulkan se-Jawa Tengah, siswa SMA, dalam tajuk kegiatan bintang pelajar. Itu acaranya lomba pidato, lomba debat bahasa Arab, Inggris dan seterusnya. Sampai futsal, sampai memanah dan seterusnya. 150 se-Jawa Tengah kumpul dari satu, bermacam-macam kontingen. 2 pekan, 3 pekan sebelum acara itu, panitia itu datang ke rumah saya. Dia menyodorkan agenda, minta waktu saya. Kira-kira lombanya kapan Ustaz? Dan setelah kita diskusi, minta saya bicara 2-3 jam dengan adik-adik. Nah, bicara apa? Ajarkan tentang kejujuran. Saya mau tanya kira-kira, nek ngomong karo cah sekolah tentang kejujuran, pembicaraan paling apa yang kemudian ingin kita ini bahas tentang adik-adik sekolah ini? Tentang apa? Aktivitas pembelajaran urusan dengan jujur itu apa kira-kira? Ulangan. Ulangan. Ada apa dengan ulangan? Japlak, nyontek. Saya tanya, nyontek itu jujur apa bukan? Hah? Jujur apa? Itu kejujuran ya? Ini serius. Ini serius. Saya tanya, kenapa saya tanya lebih bahagia mana jujur dan bohong? Saya mohon maaf. Lebih bahagia mana kira? Menurut Anda lebih bahagia mana? Ramani jawab itu jadi khawatir dengan zaman ini. Lebih bahagia mana orang jujur dan pendusta itu? Kenapa jujur? Reasonnya apa? Alasannya apa? Tenang. Loh, kenapa Ustaz bisa bicara jujur itu tenang? Orang kalau ngapusi Allah demi Allah, dia bisa menipu semuanya. Tetapi ternyata ada satu yang tidak pernah bisa ia tipu. Siapa itu? Ojo adu-adu dengan Gusti Allah. Hati, diri sendiri, was-was itu makanya muncul. Ya Pak ya? Serius gak ini? Jadi orang bisa ngapusi semuanya, tetapi dirinya sendiri tidak bisa ditipu. Makanya orang gak jujur itu was-was dia cemas. Walaupun hari ini punya jabatan, punya kedudukan, punya pengaruh, neneklah jujur, kekhawatirannya tinggi. Wah, habis ini ditangkap KPK kapan ya? Habis ini kasus Musingono itu betul. Kekhawatiran-kekhawatiran itu akan datang. Walaupun mereka sudah tertutup dengan sangat kuat dan sangat rapi, tapi hatinya itu nggak bisa dibohongi. Makanya lebih bahagia. Lah, 150 orang itu begitu saya datang ngisi kajian mereka, yang pertama kali saya tanyakan apa? Ini serius, ini kisah nyata. Saya tanya adik-adik dari kelas 1 sampai hari ini, kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Saya minta maaf, siapa di antara kalian yang belum pernah nyontek sejak kelas 1 SD? Ada yang angkat tangan? Kita itu wajah-wajah pencontek. Ada yang angkat tangan? 150 itu Allah demi Allah, alhamdulillah ada satu yang angkat tangan itu. Itu duduknya di belakang, saya ingat betul. Saya suruh maju ke depan. Saya kasih apresiasi karena itu bagi saya luar biasa. Saya tanya, jenengan dari mana? Dia sebut asli Pemalang, kontingen Banyumas. Jadi Pemalang, kontingennya Banyumas. Tanya lagi, selain nama, sekolahnya di mana? Dia ngomong di pondok pesantren. Itu sebagian yang bukan santri langsung, wah ya terang pondok pesantren. Tapi saya itu orang santri, saya itu orang pesantren. Saya tanya apa konco-konco santri itu lanjut nyontek. Ternyata kata dia nyontek. Loh, gue kok iso? Mulai kelas SD sampai hari ini kok nggak mau nyontek, kenapa? Apa jawab dia? Itu memukau betul jawabannya, jadi pembelajaran bagi parenting kita bersama. Apa kata dia? Dia menyampaikan, Ustaz, apa yang jenengan sampaikan tentang kejujuran itu sudah diberitahukan orang tua saya sejak saya kanak-kanak. Jadi wong mungkin serius betul mau bentuk anak itu dari wong jujur. Sehingga ketika mau sekolah itu yang ngantar ini orang mau sekedar, kowe serius perhatikan guru, naik ujian ojo pisah-pisah. Nyontek, karena dia tidak jujur itu diajarkan betul, dinasihatkan betul terus-menerus orang tua. Makanya ketika kenapa dia tidak berani nyontek, itu birrul walidain, karena itu nasihat wasiat orang tua. Dia hanya paham itu saja. Lah yang menarik, 149 santri yang lain, siswa yang lain tak tekoi, ngopo kok kowe do nyontek. Itu bahasanya seolah-olah loh. Dia nyebutin loh, kami ini nyontek karena birrul walidain Ustaz. Lah kok iso birrul walidain? Nyeneng ke wong tuh wong tua kuwi nek nilai ku elek nesu apa mboten kira-kira nesu nek biji ku apik seneng apa mboten raton nekoke iki nyontek apa ora ditekoke ora kira-kira oh aja sing tidak peduli makanya anak-anak melakukan itu karena nyeneng hati jenengnya. Jadi kita ini lebih
berorientasi kepada hasil. Setuju tidak kira-kira? Itu bermasalah apa betul gitu? Masalah. Harusnya kan orientasi Anda kan sebutnya kan pada proses. Prosesnya kayak mau bagaimana dan seterusnya. Urusan hasil jangan mudah terpukau. Wah, ini mau motornya apa, mobilnya apa, ini si lihat kabeh kurang ngerti ya. Kadang-kadang kan gitu. Kita ini nggak pernah ngerti prosesnya. Nah, proses ini harus dihargai, proses ini yang harus diperhatikan. Makanya konsep asidikin itu menjadi penting. Orang bahagia itu di mana? Itu kita jujur. Tapi ternyata kejujuran nggak masuk kurikulum. Ada bagian kurikulum di sini para sekolah. Serius sih. Apa kira-kira? Inginnya dengan kantin kejujuran Ustaz karena banyak santri yang begini ya. Jika bakwan telur ngaku siji ya. Nah seperti itu. Tapi urusan nyontek dan sebagainya ini serius, itu harus disosialisasikan dengan orang tua karena kerja ini nggak bisa dengan kerja sendirian. Karena minimal kan itu yang ngapusi guru nih. Ya Pak ya. Itu hasilnya nggak boleh nyontek loh. Joko nih ternyata nyontek berarti kan nimpek ke guru nih. Itu kan minimal seperti itu. Tapi betul nih guru nih. Terus lagi kita nyontek bareng-bareng saja itu gitu. Kalau open book dan seterusnya kan hal yang berbeda. Tapi saya serius ini sampaikan nasib. Yang kedua, yang ketiga siapa Ustaz? Aswada. Tahu Swada? Swada itu bahagia tidak? Nah, hari ini Palestina membuktikan itu. Saya Al-Buti itu ketika diwawancara tentang Palestina, apa yang terjadi hari ini, dia sampaikan itu kalau semakin banyak yang syahid dan kemudian sudah saatnya sudah ditutup kuota yang syahid dan segera menang gitu. Jadi memang ini betul-betul memang mendekati akhir zaman. Kenapa dengan Swada? Swada itu apa tuh? Swada itu apa? Mati syahid. Mati syahid itu bahagia tidak kira-kira? Bahagia. Kenapa kok bisa bahagia Ustaz? Itu faktual. Keyakinan yang muncul masyarakat Palestina tentang kesahidan itu ternyata menjadi impian. Sesuatu yang mereka memang dambakan dan harapkan itu. Makanya saya Ahmad Yasin sampaikan, itu Palestina 80 tahun yang lalu saat kita kalah dengan Israel dijajah, kita diusir, berapa tanah kita lepas itu karena agama kita nggak ada. Kita nggak dekat dengan masjid Allah, apalagi Palestina. Maka kalau Anda bicara tentang Al-Aqsa, perjuangannya itu hanya dari masjid ke masjid. Kekuatannya hanya dari masjid. Karena bisa bertahan mereka itu bukan tanah air itu sudah dinego. Gue tinggal orang yang Mesir tak kayak 4 kali lipat lebih bagus. Kamu bisa pindah di Yordan, bisa tanpa fasilitas. Atau bahkan kamu letakkan saja senjata, itu dari rakyatku tak kuasai. Itu tawaran Israel, tapi ditolak semua. Kenapa? Itu bukan sekedar itu tanah air, tapi saya berdiri di sini karena ada Masjid Al-Aqsa. Nah, orang berjuang mempertahankan Masjid Al-Aqsa, memerdekakan itu dari penjajahan. Kalau matinya apa kira? Syahid dari syuhada. Maka ada nilai kebahagiaan dan kebanggaan. Maka sempat viral ya. Mereka yang masih hidup kan bisa diwawancarai. Kalau syahid kan mereka diwawancarai. Ciri-ciri roh baunya seperti kesturi, wajah-wajah yang meninggal senyumnya luar biasa. Tapi yang masih hidup itu menarik. Kenapa Ustaz? Ada kisah nyata, ada viral tentara Israel ketika dia luka masuk rumah sakit, banyak ibunya. Ketika sempat tersoting, apa yang dia katakan dari lisan? Ketakutan yang amat sangat. Saya jangan turunkan lagi ke tempat itu. Itu seperti neraka. Saya lawan saya itu hantu-hantu. Itu betul Anda. Karena Hamas itu kan punya gorong-gorong yang panjangnya sampai 500 km. Dia bisa muncul di mana saja. Tentara Israel tidak tahu menyergap dan menyerbu mereka. Loh ini fakta. Tapi beda. Ada mujahidin di kalangan Palestina itu sempat tersorting. Saya lihat betul itu kakinya sudah tidak punya dia. Kena ledakan, kena luka dan seterusnya. Tidak punya kaki. Tapi tiba-tiba disorotkan di wajahnya. Ditanya kaifahal, kabari. Dia jawab, alhamdulillah itu wajahnya sumringah senang banget. Loh, kenapa alhamdulillah senang banget? Dia mengatakan 2 kakiku sudah masuk surga. Loh gitu. Ada bagian tubuh Anda yang sudah masuk surga. Bilal bin Rabah sandale mau ke surga. Loh gitu. Itu 2 tubuhnya. Loh makanya Palestina itu luar biasa. Yang dicari itu ternyata syahid. Kalau orang Israel dapat serangan serbu itu ancaman mati, dia lari. Bandara-bandara penuh dan itu betul mereka ngungsi. Itu Benyamin Netanyahu kan dikunyo-kunyo kalau tentaranya. Kenapa? Kowe iki minta rakyat kayak senjata ngejak perang kabeh, ning anakmu malah mlayu ning Amerika. Angka bromaktan itu apa? Angka kuluma. Enggak ada simpatiknya, orang udah takut. Takutnya apa Ustaz? Takut mati. Dan Yahudi itu memang takut mati. Takut mati. Tapi beda dengan Palestina. Sempat viral kemarin
kita kisahkan, kita ceritakan. 38 detik kami dapat viral itu. Saya bikin status juga. Ada seorang ibu pakai baju perawat keluar dari rumah sakit, panggil anaknya, kabar gembira, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kenapa? Dia peluk anaknya dengan rasa syukur yang amat sangat. Ngabari apa? Bapakku yang notabene adalah suami dia. Kenapa? Sahid. Loh, Sahid niku nopo kira-kira? Padha matine to. Nek jenengan kira-kira mati kaya wong Yahudi nopo kaya wong Palestina itu. Nah, ini jadi sebuah urusan yang sangat serius. Jangan-jangan Anda lari, jangan Anda ngelakkan. Nah, itu orang Palestina besar. Dan anak-anak di sana itu memang dogmanya sudah seperti itu. Makanya yang sekarang perang dari Hamas itu 80% pasukan itu rata-rata anak yatim. Yang mereka sudah berjuang dengan pegang batu intifada. Bahkan yang sekarang jadi viral, yang dulu suka artis-artis Korea sekarang senang sama siapa itu? Abu siapa itu? Ubaidah gitu. Itu kan diperhatikan, dia pakai aneh kan orang kagum sama dia dan sebagainya. Itu dikisahkan dia pernah ditangkap tentara Israel waktu kecil, ditahan sampai 11 tahun itu, disiksa seperti anak orang dewasa disiksa. Itu penjelasan dari Israel. Ya tahu itu walaupun akan ditutup-tutup seperti itu, tapi ya faktual. Itu anak-anak yang sudah dalam pikirannya tentang Sahidnya itu diinginkan dan dikejar. Bagaimana Ustaz bisa bicara gitu? Lihat ya, anak-anak menulis tangannya dengan nama-nama mereka, kakinya dengan nama-nama mereka. Kenapa? Ditanya kenapa? Biar nanti kalau Sahid orang tua saya bisa kenal. Loh, dipersiapkan jadi Sahid. Ada anak perempuan ngangkut adiknya sing 2 tahun nganggo kain, dia ketangkat tiara-tiara. Titik kok dodolanan opo? Itu di satu ruangan ditanya anak kecil itu menjawab anak perempuan itu main sahid-sahidan. Loh, terbayang nggak? Bahkan adik saya juga cerita ada relawan di sana ketemu sama anak-anak Palestina TikTok. Siapa yang cita-citanya jadi presiden? Gak ada yang tangan. Nenek Indonesia ditanya wakil presiden ini rebutan kadang-kadang. Bahkan bicaranya jadi wakil presiden bisa melakukan banyak hal. Tapi itu betul gak ada yang kata. Ditanya siapa yang jadi dokter? 1-2 perempuan kecil angkat tangan sambil malu-malu. Main bola. Ternyata laki-laki ya sebagian ada yang angkat tangan. Kalian itu apa cita-citanya? Begitu ditanya kalian apa cita-citanya? Tiba-tiba anak-anak yang duduk-duduk seperti ini berdiri saudara sambil teriak kata Allahu Akbar. Cita-cita kami Sahid fisabilillah. Sahid itu pripun Ustaz? Sahid itu rasa bisa kali Gusti Allah langsung menggusur. Itu 70.000 golongan yang bisa memulai ini tanpa hisabnya. Yang kedua, keistimewaan 70 orang keluarganya bisa dimasukkan di syarat surganya Allah. Jadi nek dhewe sedulur mati Sahid nyenengke apa mboten? Nyenengke. Ini masalahnya keseret apa ora? Kenapa keren kalau diseret? Nah ini masalah yang sangat serius. Makanya Sahid itu jadi cita-cita. Kalau Anda pengajian lillahi ta'ala, mencari ilmu, hadir sore ini di sini ambil teka dulu terus tiba-tiba kedatangan malaikat maut matinya mati nopo kira-kira. Ini ojo saiki Ustaz. Kita rupanya siap. Loh itu betul. Sahid fisabilillah itu bisa mati di jalan Allah dengan cara apapun. Jadi jangan hanya Anda bayangkan juga hanya bertempur di sana. Ya Pak ya. Berada di jalan Allah, ngajar, berdarah di jalan Allah, bekerja keluar dari rumah, cari bisalah yang halal dan seterusnya. Ikhtiar-ikhtiar kebaikan itu fisabilillah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, jam sudah menunjukkan jam 5 lebih. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa mengikuti kita dan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.